Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Kukar Pintar. Hadir di sini Ibu Mariana Ulfah di tengah-tengah kalian untuk bersama-sama kita belajar. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu dalam keadaan sehat, dan Ibu harapkan senantiasa kalian selalu semangat untuk belajar. Ibu harap hari ini kalian sudah siap untuk mengikuti pembahasan materi pada pertemuan kita kali ini. Baik, kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7, bab 7 tentang surat sudah memasuki pertemuan ke-3. Buku yang digunakan masih tetap sama ya, yaitu buku siswa Bahasa Indonesia kelas 7 SMP MTS edisi revisi 2017. Pada pertemuan kita yang ketiga kali ini, kita akan membahas tentang menelaah struktur surat. Dan kalian bisa membuka di buku kalian pada halaman 254. Sebelum kita memasuki pembelajaran lebih dalam lagi, Ibu ingin bertanya kepada kalian sambil menggali ingatan kalian tentang materi-materi yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Apakah perbedaan surat pribadi dan surat dinas? Ya, Ibu yakin kalian masih ingat tentang perbedaan kedua jenis surat tersebut. Perbedaan surat pribadi dan surat dinas adalah dari segi isi. Yang pertama, surat pribadi berkaitan dengan urusan pribadi. Kemudian untuk surat dinas berkaitan dengan urusan dinas yang bersifat resmi. Kemudian dari segi bentuk, surat pribadi itu memuat tanggal, alamat, pembuka, pendahuluan, isi, penutup, nama, dan tanda tangan pengirim surat. Sementara untuk surat dinas bentuknya lebih lengkap daripada surat pribadi. Bahkan di dalam surat dinas terdapat stempel. Baik, Ibu harap kalian sudah ingat kembali tentang pembelajaran kita sebelumnya. Lanjut, di pertemuan 3 ini kita akan membahas materi tentang menelaah struktur surat. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai yaitu yang pertama, peserta didik mampu menelaah struktur surat pribadi. Yang kedua, peserta didik mampu menelaah struktur surat dinas. Ya, itu dia tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi Ibu harapkan kalian betul-betul mengikuti pelajaran ini dengan baik, sehingga nanti kalian bisa mengerjakan tugas dan mampu menelaah struktur surat pribadi dan juga surat dinas. Coba perhatikan contoh surat pribadi berikut ini. Perhatikan tanda panah yang menunjukkan struktur surat pribadi. Ya, dari contoh tersebut kita sudah tahu bahwa struktur surat pribadi yaitu yang pertama alamat dan tanggal surat, kedua salam pembuka, kemudian yang ketiga kalimat pembuka, lalu yang keempat isi surat, setelah itu yang kelima penutup surat, keenam salam akhir atau salam penutup, dan yang ketujuh nama dan tanda tangan pengirim surat. Baik, sudah paham ya tentang struktur surat pribadi. Selanjutnya, perhatikan contoh surat dinas berikut. Perhatikan tanda panah yang menunjukkan struktur surat dinas. Ya, dari contoh surat dinas tersebut, kita bisa menentukan struktur surat dinas, yaitu yang pertama, kepala surat. Kemudian yang kedua ada tanggal surat, yang ketiga nomor surat, lalu lampiran,
Dan yang kelima, hal atau perihal. Keenam, alamat surat yang dituju. Kemudian yang ketujuh, salam pembuka. Berikutnya, paragraf pembuka, lalu inti surat. Kemudian yang ke-10, paragraf penutup, lalu salam penutup. Dan yang terakhir, nama dan tanda tangan pengirim surat. Ya, Ibu rasa kalian sudah paham tentang struktur surat dinas. Nah, struktur surat pribadi dan struktur surat dinas ini adalah urutan-urutan bagian dari surat tersebut. Jika kita ingin menulis surat pribadi atau surat dinas, maka perhatikan struktur surat tersebut. Bagaimana? Ibu harap kalian paham tentang penjelasan singkat kita hari ini, yaitu tentang struktur surat pribadi dan struktur surat dinas. Dari contoh-contoh yang Ibu berikan, harap dipahami betul-betul. Dan kalian juga bisa membaca buku siswa kalian untuk lebih memantapkan pengetahuan kalian tentang surat. Baik, kita akan lanjut ke LKPD 7.3a. Kalian diminta membaca surat yang ada dalam buku siswa halaman 254 sampai 256. Kemudian bandingkanlah unsur pada surat pribadi dan surat dinas dengan mengisi tabel seperti berikut ini. Kemudian kita lanjut ke LKPD 7.3b. Disediakan sebuah surat pribadi yang belum tersusun dengan benar. Nah, tugas kalian adalah menyusun sesuai dengan urutan struktur surat pribadi agar surat tersebut menjadi surat pribadi yang utuh dan benar. Kemudian yang kedua, juga disajikan surat dinas yang belum tersusun dengan benar. Nah, jadi tugas kalian adalah menyusun atau mengurutkan sesuai dengan urutan struktur surat dinas agar surat tersebut menjadi surat dinas yang utuh dan benar. Baik, sudah paham untuk tugasnya? Tugas kalian terakhir adalah membuat mind mapping tentang struktur surat. Tadi kita sudah membahas struktur surat pribadi dan juga struktur surat dinas. Simpulkan materi yang kita bahas dalam bentuk mind mapping. Perhatikan mind mapping yang Ibu buat. Kalian bisa berkreasi dengan bentuk-bentuk mind mapping lainnya. Ibu rasa cukup sampai di sini pertemuan ketiga kita kali ini yang membahas materi menelaah struktur surat pribadi dan surat dinas. Ibu harap kalian paham dan bisa mengerjakan tugas dengan baik dan benar. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap selalu semangat untuk belajar, selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Kukar Pintar.